Setiap Tapi album dulu, iya tapi dulu. iya dulu kan sekarang. Dulu itu setiap album keluar lu tato. Bener nggak itu bang? Bener sih. Ada nggak sih bang katanya? Ada. Itu nggak ada nggak boleh atau maju tol itu. Ada sih. Iya ada. 97 dia. 99 ya. Sultan Rote. Teman-teman, gue kedatangan seseorang yang akan berbagi pengalaman dengan gue dengan lo semua. Satu kebanggaan tersendiri buat gue bisa menghadirkan beliau dengan segala kesibukan dia bisa mengatur waktu dan bisa kesini untuk berbagi pengalaman dengan gue dan lo. Menurut gue pasti banyak hal yang kita akan dapat dari beliau karena gue sempat dengar cerita kelam beliau. Nggak usah panjang lebar lagi, orangnya sudah ada di depan gue. Kita langsung saja. Halo, selamat malam bang. Iya malam. Panggil nama panggung aja ya bang, apa mau nama? Bebas enak. Enaknya. Biasa. Seenaknya apa gimana nih? Yang biasa lah. Oke, panggil nama panggung aja dah. Nama beliau itu Yanko, tapi nama panggungnya itu Kito. Bang, terima kasih bang, ya mau memenuhi undangan kami untuk berbagi cerita dengan gua dan teman-teman. Menurut gua banyak cerita abang yang itu bisa menginspirasi gua dengan teman-teman. Dan satu kehormatan buat gua bang, abang bisa hadir di sini. Terima kasih bang, terima kasih. Sebenarnya gue juga sebelumnya juga gue senang banget udah bisa diundang ke tempat ini. Itu juga suatu kebanggaan bagi gue. Kami yang bangga sebenarnya bang, kami yang bangga serius kami yang bangga. Gua sekelas gua apa sih gua Ya lawan. bisa hadir di tempat ini, coba di tempat lo. Senang banget. Terima kasih bang, kami juga senang banget bang. Bang, gue sempat dengar cerita lu, tapi nggak dengar langsung dari lu sendiri bang, gue dengar dari teman-teman. Hidup lu dulu begitu ganas, tetapi ya itu dulu sih. Tapi setelah gue kenal lu itu ya kenal orang yang sekarang, bukan kenal abang yang dulu. Nah yang teman-teman cerita ke gue tuh, yang sempat gue dengar itu ya cerita-cerita yang dulu. Sampai gue bilang, tapi kok kehidupan sekarang itu hanya nggak sama deh kata gue gitu. Lu pada bohong dah. Berpikir begitu ya, karena yang gue lihat abang itu jauh dari cerita teman-teman gitu. Cerita teman-teman itu ya ganas. Iya. Jujur pak, bohong nih. Atau jujur lah itu. Jujur ya. Ya. Sebenarnya gini lah, gua aja nggak tahu kehidupan gua dulu tuh gua nggak tahu. Kok bisa? Jadi dulu tuh gua hidup ketergantungan. Ketergantungan apa nih bang? Kan ketergantungan banyak. Dulu tuh gua ketergantungan narkoba lah, mau kasarnya. Jadi sehari-hari gua tuh nggak sadar. Oh gitu. Jadi ya mungkin orang lain bilang, teman-teman gue bilang gue tuh begini begitu, ya mungkin benar. Gue baru tahu dia, bukan tahu, tapi gue mengklarifikasi karena yang gue dengar itu dari teman-teman seperti itu. Tapi ya ada lebih baiknya ya mungkin gue dengar langsung dari orangnya gitu loh. Iya. Ya begitu. Jadi kalau cerita nih ya,
masa lalu. Kayaknya benar teman-teman bilang itu benar. Buat tuh tukang begini, tukang begitu. Ya sebenarnya intinya sih dari bukan nyalain slang ya. Gue tuh ngefans dia. Slang itu dulu kan terkenal banget. Terkenal banget. Sama bajingannya, narkobanya ya kan. Tapi sekarang udah enggak ya, sama kayak gue udah enggak. Jadi ya itu apa yang slang lakuin ya gue lakuin. Gue ngobat. Jadi abang lakuin kayak begitu itu karena bukan terpengaruh ya, bukan juga ya, hanya karena kecintaannya, kecintaan ke grup band itu. Jadi ya selain kan bukan giginya juga hancur, sampai gue juga pengen hancur. Hancurin gigi. Sorry nih, dulu kan zaman nggak apa-apa nyebut nama. Gak apa-apa. Iya. Itu kan zaman dulu bang. Iya, dulu kan zaman Lexo ya. Katanya Lexo itu ngancurin gigi, kata selain aja hancur, berarti kan. Sampai gue gosok-gosokin tuh gigi gue, karena pengen hancur. Akhirnya nggak hancur, cuma pada ompong. Jadi makan susah. Iya sih, gue sering kalau makan dengan itu lu makan kok gini aja. Karena yang di belakang tuh udah habis, yang di dalam geram-geram udah habis tuh karena obat. Apa sih buat lu sampai begitu cinta sama slang? Slang itu Menurut lu? menurut gua lirik dari slang semua ada di kehidupan gua. Dari sahabat, dari percintaan, kehidupan, itu ada di slang. Jadi kalau slang bawain lagu ya sama kayak ngartiin kehidupan gua. Contohnya ini deh, ada lagu tuh yang lagunya simpel tapi berarti banget buat anak-anak muda, buat generasi-generasi. Kayaknya lu juga bisa kalau dihayati lagu itu bisa ngerti. Itu judulnya Hamburger. Hamburger. Boleh bawain dikit? Boleh, silakan. Judulnya Hamburger. Yang mana ya liriknya? Sahabat datang dan pergi, kadang mengkhianati, begitupun rasa cinta, kadang mengecewakan. Kita punya harga diri, kadang terpendam di hati. Kita punya hati nurani, kadang tertimbun mati. Itu lagu tuh dikit tapi ada di kehidupan gue. Dari sahabat, cinta, sama yang lain. Makanya kenapa gue gila slang ya itu, jadi apa yang gue rasain di hidup gue, dia selalu bikin lagu. Nah lagu dia itu selalu kebenaran sampai buat gue. Sama di depan lo. Lo mulai jatuh cinta sama slang itu umur berapa bang? 97. Berarti udah cukup. Ya sebenarnya dari kecil cuman gue tuh nggak ngerti gitu siapa yang nyanyi, cuman pas 97 gue lebih pengen tahu. Pokoknya udah mulai dewasa Nah, pengen tahu, dan gue sering main potlot, pengen tahu asli kata, asli bimbing, asli personil slang kayak gimana. Ya akhirnya gue sering kesana, lebih dalam lagi, gila. Sempat udah ketemu dengan personal-personalnya? Sholat bareng pernah, Wih, keren juga ya. buka puasa bareng pernah. Keren juga ya. Ya karena yang boleh juga kan mereka itu gak sombong loh. Dengan anak jalanan, sama-sama anak jalanan. Dengan orang tua ya sama-sama orang tua.
kelihatannya aja ya bajingan, tapi hatinya enggak. Iya sih. Justru malah yang dilihat baik tapi aslinya bajingan. Nah, itu. Kayak gua dilihat bajingan, di luar bajingan, dalamnya bajingan dia kali ya. Enggak lah. Tapi itu kan dulu Bang. Iya Bang. Gue sempat tahu terus katanya pernah jatuh sampai jatuh di narkoba. Itu awal mula setelah udah mulai kenal musik. Ya. Jadi setiap manggung gue sempat bikin grup band juga kan. Iya, gue tahu itu Bang. Gue tahu itu katanya lu punya grup band. Grup band, nah bikin situ itu setiap manggung ya itu Harus ngobat dulu baru mau. Dari situ. Padahal gue nggak mau nih ngebahas tentang obat, tentang narkoba. Gue udah males padahal. Enggak Pak. Kita bukan nanti kemudian ada apa enggak. Tapi yang kami mengundang Abang ke sini untuk ya bisa berbagi pengalaman. Mungkin ada orang yang mungkin kehidupannya sama seperti Abang, tetapi dia malu atau dia merasa diri, waduh gue ini siapa udah gak berat, udahlah gue di depan kayak gini. Siapa tahu dia ingat cerita Abang, oh gue pernah kayak gitu, tapi alhamdulillah gue mau berubah dan ya gue sekarang udah kayak begini gitu loh. Sehingga itu ya, kemudian kita pengen tahu, kan itu gak mudah Bang, gak mudah banget, sulit. Gue juga sempet bilang putus asa lah ya, udah hancur gue. Ya cuman ya gue nyari jalan keluarnya gimana supaya hidup lebih baik gitu. Iya. Ya benar kata orang tua, kita tuh lihat pergaulan. Nah akhirnya gue tuh menjauh dari pergaulan hitam lah, kalau orang hitam kalau kata slang orang hitam. Larilah menyendiri, bukannya menyendiri apa gimana, coba berusaha pengen sholat, puasa. Nah alhamdulillah di situ sedikit mengurang kenalan kayak kemarin Ya. lebih bergaul sama yang ngerti agama ya. Jadi Sambil minum Bang. air putih apa kopi? Terserah Bang dah mau yang mana. Kopi ya. Gitu. Oke, Bang. Gue sempat denger berantem juga ya Bang. Itu ibarat kata teman-teman itu udah kayak makanan lu sehari-hari. Jadi kalau saat lu manggung ada yang bikin rusuh, bawa pelur, itu bener gak Bang? Dulu Aduh ya itu kan dulu, kalau ngomongin sekarang kan enggak gitu loh. pernah dulu lagi manggung, padahal dia naik kalau disebut fans juga ya, dia ikut naik tapi rusuh. Mabuk kali Bang. Ya nggak tahu juga, tapi rusuh. Akhirnya yang ribut personil ngegebuk itu anak, sampai mic buat tinggal juga, apa ngubur dia. Itu dalam keadaan manggung. Lagi nyanyi. Kok bisa? Ya nggak tahu juga, aku ditinggalin. Model anak-anak juga, gue juga mic buat tinggalin loncat ngubur dia. Ya mungkin niatnya kan ngejaga gaya usul, cuman ya namanya nggak sehat otaknya jadi. Yes. Berapa lama grup band Abang berjalan? Itu kata teman-teman itu sampai juga ya banyak fansnya juga lumayan banyak kata teman-teman. Jadi kalau ada acara lu diundang itu fansnya banyak banget. Ya balik lagi dulu ya. Itu lagi masanya grup gue kan namanya Sketchy kan.
silakan bang. Ya sebenarnya kan gue pendorong doang, anak-anak tuh kreatif pada main musik. Kata gue kenapa enggak ngeluarin musik, bawain lagu slang. Vokal juga bukan gua Tadinya. nah personalnya tapi tetap. Nah gua lihat boleh, cuman ya karena enggak jiwanya, enggak jiwa Iya, dia. pas latihan tuh nggak bisa. Nah termaksa kan gua. Nah pas gua numpang mau salin, ya kata anak-anak ya udah mendingan lu aja. Tapi suara gua kan jelek, pales kayak kan. Ya udah nggak apa-apa, yang penting jiwanya kena. Ya dari situ, dari zaman parade dulu ya. Daftar 50.000. Iya. 50.000 itu dapat suruh bawain lagu 3 lagu. Zaman dulu. Itu kan itu udah gede bang, 50 itu udah gede banget bang. Itu harus bawain lagu 3 lagu, nggak boleh lebih. Nah dari situ mungkin karena sering manggung ya ada yang nagih, istilahnya bawain 3 lagu, mau turun lagi bang, lagi ya akhirnya sampai 5 lagu. Sampai sekarang alhamdulillah sih kalau ada perform tuh malah nggak bayar, malah dibayar. Kalau dulu kan kita bayar, sekarang malah kita yang dibayar. Kita dibayar ya. Jadi memang itu kecintaan itu dari dulu sudah cinta sama itu, dan kemudian itu ya gua juga mungkin memahami bang ya, karena mungkin tuntutan kerjaan. Iya. Tuntutan kerjaan jadi ya abang sampai harus pakai hal-hal kayak begitu. Itu dulu itu dulu. Jangan sekarang, ntar lagi polisi kesini. Oke, bang. Sempat katanya rumah tangga lu berantakan juga bang? Bukan sempet, udah lama banget. Penyebabnya? Ya lagu tadi yang gue bawain. Bukannya bang, sore nih gua potong sore. Biasanya kan artis itu banyak cewek bang. Setiap tikungan ada bang. Apa karena itu sih istri minta untuk pisah gitu loh. Karena ya setahu gua ya artis itu setiap tikungan ada bang. Setiap manggung di mana ditawarin bang. Bukan artis ya, cuman penggemar slang. Ya tapi kan lu lagi perform di mana-mana juga bang. Si Saul tuh tahu skate kan. Si Saul tuh tahu bukan sih, kan itu setengah bang. Mungkin itu kebetulan aja pada tahu gitu. Enggak se-booming itu. Orang berskate itu biasa semua, enggak ada yang luar biasa. Baru pada belajar semua. Tapi kan booming banget kan, bang. Enggak, tadi pertanyaan apa? Setiap kalau artis itu ya, artis itu setiap tikungan kan pasti ada. Kalau gue enggak, sebenarnya gue tuh tipe yang setia sih. Anjay, setia. Setia di depan, di belakang kan enggak. Setia. Ya gue gitu orangnya. Kalau gue misalkan gue punya pasangan, gue kan setia, dia juga setia, gue bisa lebih setia dari dia. Tapi kalau kesetiaan gue tuh dikhianati, gue lebih gila lagi. Walaupun apapun dia, kalau gue sampai dibohongin dia, gue lebih parah. Akhirnya bisa. Itu ya, padahal gue nggak mau sebenarnya, cuma ya itu tadi, gue kalau udah dikecewain nggak bisa. Punya anak kok? Menyesal. Padahal itu juga anak benar-benar emang sebelum marriage gue udah di konsep
pengen cowok. Ada nggak tuh bang pelajarannya? Bagi-bagi lah. Harus di konsep gitu. Alhamdulillah juga kan dikasih cowok. Nama juga sempet udah di konsep. Ya ini ya berantakan. Nah, gue juga dengar bahwa entah ini benar apa enggak, setiap lagu slang keluarin lagu itu lu pasti tato. Setiap Tapi album dulu, iya tapi dulu. iya dulu kan sekarang dulu itu setiap album keluar lu tato. Bener nggak itu bang? Bener sih. Ada nggak sih bang tatonya? Ada. Itu nggak ada nggak boleh atur maju toh itu. Ada sih. Iya ada. 97 dia. 99 ya. Sebenarnya ini lagi generasi biru. Ini pas tahun 99 informasi belakang ada virus, keluar album virus gue bikin. Berarti ya lu memang jiwanya udah mendalam banget slang dalam diri lu itu kayaknya ya. Ya begitulah. Tapi itu kan dulu ya. Ya. Ya kan kita cerita ini kan yang dulu bang, yang dulu ini kita belum masuk ke yang sekarang, ini masih zaman jahiliyah nih bang. Kita masih cerita zaman jahiliyah. Gitu. Jadi ya saking gilanya mas slang ya gitu sampai. Emang cuma slang doang ya? Kakak. Ini yang pertama gue ngefans dia main banget gambar kakak yang gue bikin kakak. Lu gak mikir bahwa nanti gimana nih kemudian gitu. Waktu itu. Zaman dulu kan nggak ada pikiran ke depan, pikirannya pendek. Ya karena yang mungkin otaknya udah nggak sehat. Ternyata ya nyesel juga sih. Oh, gitu. Makanya buat lo siapa aja lah teman-teman kalau bisa jangan bikin tato. Cuma slang doang yang jadi favorit lu, gak ada lagi ya grup band kan banyak di Indonesia. Ya sebenarnya gue sama grup musik yang lain seneng, demen, semacam rave, semacam jangkrut apa demen Iwan Fals. Tapi yang gue jiwai itu hanya slang. Jadi setiap dia bawain lagu itu selalu ada Dan nyata ada cerita kehidupan iya. lu semua ya. Itu kan dulu, tapi sekarang masih juga ada atau udah enggak? Sekarang cuman model dia kemarin ngeluarin lagu yang baru itu yang aksi. Sempet mau ketarik juga gue. Mau bikin tato lagi? Iya. Cuman kata gue jangan, ini bukan dulu. Iya cuman. Gila. Gambar matahari sama suntikan vaksin Iya. ya. Ada kuku sayapnya. Sempet. Cuman untung gimana masih kuat. Nice. Jadi jangan, bukan dulu. Akhirnya alhamdulillah enggak. Oke, bang, katanya lu sempat sakit hampir mati, itu benar? Benar sih. Ya soalnya gue juga tahunya setelah gue sembuh. Lah, gimana ceritanya? Sakit nggak tahu, taunya pas sudah sembuh. Itu gimana ceritanya tuh bang? Gue juga nggak tahu. Sampai yang gue pernah manggung aja itu gue lagi sakit. Itu gue nggak tahu kalau gue lagi sakit. Ada nggak foto-foto zaman dulu bang? Yang gue lagi Nggak bohong lah. ada. Lu yang mana yang nggak pakai baju, buset ini kurus banget bang. Itu ditimbang gue ada 37 kilo. Normal gue kan 50 lebih. Bisa disebut nggak ini kameranya?
Beda jauh banget ya. Ini waktu sakit. Itu lagi sakit. Lagi sakit nih. Itu tapi bodo amat manggung terus. Iya. Ya karena gue tuh nggak tahu. Gue sakit aja dibilangin. Itu dulu gue masih kerja kan tuh. Gue tuh mau berangkat kerja, dijaga kan dia sama nyokap gue. Jangan kerja, lo lagi sakit. Oh, gue sampai bilang gitu sama itu. Kok bisa? Apa mungkin karena saking waktu itu mungkin saking obatnya kali ya. Jadi kayak orang stres mungkin hilang ingatan kayak bang. Nggak tahu juga. Nah, sakit tuh nggak tahu. Aku tahu tuh pas udah sembuh gitu loh. Tahu sakit pas diajak berobat, ditimbang gue cuma 37 kilo. Nah gue divonis sakit dan dari situ jatuh udah tidur. Gue minum obatnya aja 6 bulan. 6 bulan? Minum obatnya aja. Lu gak bodoh gitu bang? Ya yang bilang mereka gue mau mati itu ya kayaknya benar. Soalnya gue aja udah kayak yang udah dibawa. Katanya gue udah ngaco ngomongnya. Sampai ngumpulin anak-anak katanya jam 10 malam tuh kita main bola. Itu setelah gue sembuh ya, gue taunya tetangga gue, teman-teman gue cerita. Ya itu setelah gue sembuh ya pada nggak mungkin katanya lu tuh udah sampai sekarang. Memang mujizat ya. Nah dari situlah ya emang sih lagi di sakit itu gue ya gue pikirin satu, anak sama dosa. Waktu itu Lagi gue sakit. sakit. Yang gue pikirin anak gue, yang gue pengen gitu sama dosa. Gue pikiran gue di situ, anak gue masih kecil dan gue tuh masih banyak dosa. Nah gue di situ di sakit gue dapet asbes. Nemu di tempat baju. Ceritanya gue mau ngambil baju habis mandi, jatuh asbes. Nggak tahu punya siapa. Gue nggak merasa naruh gitu kan. Nah di situ gue apa ini Hiburan berdua kali. Nah gue tuh selama gue berbaring ya gue sambil jikiran aja, sambil sering ngeluarin air mata gitu kan, karena dosa. Yang gue pikirin tuh gue minta ya Allah sembuhin, karena gue masih banyak dosa. Insya Allah gue di dalam hati gue, apabila gue sembuh, gue pengen hidup lebih baik. Sama kayak gue juga. Gue tinggalin semua yang kemarin-kemarin. Ya intinya, ya kayaknya orang tuh nggak bisa jadi baik. Ya mungkin lebih baik dari itu. Oke. Gue sama juga bang. Dulu juga pernah gue hidup di, kalau bahasa lorong gelap. Akhirnya kegap. Di situ pun di dalam hati itu ngomong, Tuhan, kalau gue dikasih kesempatan satu kali lagi untuk hidup, gue pengen tobat, ngisep gak. Dari situlah titik kehidupan gue mulai barunya di situ, Bang. Bang, selama karir lu berjalan, pernah mengalami titik paling terendah? Maksudnya selama lu jaya-jayanya si waktu itu, pernah ngalamin titik terendah nggak dalam hidup lo? Apa yang sakit itu yang memang titik terendah hidup lo di situ? kalau masalah itu yang benar-benar terendah ya rumah tangga hancur. Nah di situ gue udah hancur banget. Sempat putus asa untuk mengakhiri hidup lo? Enggak, kalau nggak mengakhiri gue masih punya iman, masih punya hati. Gue nggak sependek itu pikiran. Kalau orang yang mengakhiri hidup karena begitu itu udah gak punya hati.
Justru gue malah itu motivasi gue, itu yang terendah gue. Cuman gue bukannya mengakhiri, bukannya frustasi cukup gitu. Cuman ada dua hal. Jadi apa gue ramein masalah ini, apa gue perbaiki. Itu lama banget di gue mempertimbangkan itu. Ya gue sempat dengar itu gue mau tanya itu tadi tuh lah, hanya ada bagaimana gitu, soalnya kan itu Enggak pasti, lu tanya aja, mau lu tanya apa gue bisa lu jawab. katanya, mohon maaf nih Pak, mohon maaf, ini gue dengar cerita juga sih, rumah tangga lu hancur itu karena teman. Benar banget. Itu sampai lu hampir bunuh orang. Ya itu yang gue bilang, gue nyari dua pilihan itu lama banget. Apa gue ramein, apa gue perbaiki. Untung gue nggak ngambil jalan yang salah. Kalau gue ramein, berarti salah gue. Hebat lu yuk. Akhirnya gue ngambil yang memperbaiki. Kalau gue nggak bisa, kalau gue mati sekalian. Ya emang sulit itu apa ya, kita mau pertimbangannya aja susah banget. Kalau itu katanya teman dekat lu ya, teman baik lu ya. Nah ini nih. Ya yang tadi lagu itu sahabat datang dan pergi ya, kadang mengkhianati. Makanya lagu selain kata dia juga selalu ada lirik dia, selalu ada di perjalanan ini. Ya mungkin semua di itu juga ada, cuman ya lah, kita kan masing-masing karakter. Itu teman sendiri. Temen malah seminum segila. Ya Gue pikir itu cuma cerita dongeng Bang. Ternyata itu benar ada dan itu terjadi dari kehidupan lu sendiri ya. memang benar, di lagu-lagu lirik lagu yang lain juga selalu ada itu, yang di kehidupan juga ada. Setelah lu tahu kayak begitu Bang, memilih untuk akhirnya mengakhiri Mengakhiri apa? hubungan lu. Rumah tangga. Apa sempat terpikir untuk memperbaiki dulu? Ini boleh ceritain? Ya kita mah bebas-bebas aja Bang, ya tergantung dari apa. Sebenarnya ya yang kata tadi itu, gue tuh orangnya setia, tipe yang setia. Ya tapi kalau gue dikhianatin, ya gue lebih gila lagi. Nah di saat itu gue setia banget, tapi dibohongin. Ya udah, gue udah gak mikir lagi. Sampai gue nyerahin lah ya istri gue, dia mah nggak tahu kalau dia mau dicerai. Istri lu? Iya, gue bikin amit antar ke RT, minta surat cerai, gue aja ke rumah, dia aja bingung. Nah di situ gue kasih selesai. Sorry Bang, ini mungkin agak privasi. Sorry Bang. Kalau mau bisa jawab, mau jawab ya jawab, kalau enggak ya enggak masalah. Ketika lu bilang apa? Tadi yang tahu bahwa teman lu sendiri yang ibarat bikin masalah itu dan sampai lu harus bisa dengan istri lu itu lu lihat secara langsung apa cuma dengar dari cerita orang? Sekarang sebenarnya gini,
Sejauh itu sih gua enggak, cuman Yang ngeliat banyak. Oh, enggak ada yang ngeliat juga. Itu cuman yang tahu gua sama istrinya. dengan istri dan teman lu. Nah, kita tuh udah kompromi berdua. Ternyata ini Udah lama berjalan. ya namanya setongkrongan. Sekarang itu kita hayalin aja udah, ya emang sorry ya, nggak tahu juga kalau sampai begitu ya, cuman nggak pantas kalau menurut gua, nggak pantas dari caranya. Masalah sejauh mungkin itu sih kayaknya nggak perlu pada tahu, itu cuman khusus gua sama almarhum istrinya. Teman sendiri lu bro. Gila. Tapi gue salut sama lu bang. Lu bisa berbesar hati seperti itu. Coba kalau orang lain bang, buset. Ya gue juga bersyukur juga bisa dikasih kesabaran. Itu sulit. Ya mungkin yang gue sakit itu dulu karena nahan itu. Mendingan gue sakit begini apa mendingan hancur semua. Gue ngebelain gue sakit sendiri Merinding gue banget. dibanding sampai hancur semua. Kenapa sih lo harus permanen diri lu sendiri? Gue mikirnya gini, masih ada anak gue, masih ada orang tua gue. Ngapain gue istilahnya ngikutin ego, emosi, tapi itu keluarga anak hancur, mendingan gue yang hancur. Tapi kan itu bisa saja orang berpikir bego banget nih orang, mau aja harga diri jadinya. Ya orang nggak apa-apa bilang begitu. Yang ngerasain siapa gue? Kalau kata ini orang-orang tuh cuma kompor. Gila bang, sumpah. Iya. Ya gue bersyukur aja, makanya dari semua ini jadi pengalaman hidup juga. Ya dari gue sakit, hancur. Ya itu gue ambil itu sebagai teguran dari gue nakal dulu, dari gue pernah ngapain. Jadi gue nerima, gue ikhlas ya, karena dulunya gue gimana gue sadar. Jadi sekarang nimpa ke gue sadar. Justru gue ini berpikir, oh berarti ini balasan gue. Nggak bisa mau gue bang. Iya, makanya orang tuh kalau dapat ujian jangan nyalahin Allah. Allah katanya begini. Itu lihat diri kita dulunya. Dengar tuh teman-teman. Ini korbannya sendiri ngomong, bukan gua. Dengerin tuh. Maaf, dulu setiap acara gue ngadain band. Ya gue dengar itu juga. Ya kan? Tapi sekarang enggak. Gue masih memilih ya semacam religi kayak gitu. Contohnya kayak kemarin apa? Ya. Walaupun kita cuma membantu tenaga, masih mending gue ikut-ikutan kayak begitu. Gue ikhlas, mau hujan-hujanan, becek-becekan, yang penting dari kebaikan. Pemirsa 180 derajat. Alhamdulillah. Oke, Bang. Di saat titik terendah hidup lo itu, Bang, ada nggak orang-orang yang peduli itu? Banyak.
banyak banget. Ya karena ya kalau sekarang ya Bang, kalau orang dalam titik terendah kayak begitu malah pada kabur Bang, Iya. belangsak sendiri kita. Hmm. Lu pernah ngalamin itu nggak selama waktu lu ada di paling hancur seperti itu? Alhamdulillahnya sih justru malah mendekat di saat gue ada di bawah itu. Cuma yang diri gue sendirinya yang menjauh sama mereka. Ya banyak yang ngasih saran, yang ngasih apalagi yang ngasih gak bener. Dukungan banyak nih. Mana? Cuman gue gak mau ngelibatin orang banyak. Jangan repotin orang banyak. Bang, katanya lu waktu sakit itu ada salah satu orang yang cukup berjasa untuk hidup lu. Benar nggak? Ada. Itu hampir katanya tiap pagi itu jam 20 antarin sarapan, itu benar nggak? Bener. Ada. Ada. Itu justru mantan istri gue sendiri. Dia yang ngurusin gue selama sakit. Itu udah bisa. Udah bisa. Berarti sebenarnya sih istri juga masih cinta sama lu mungkin. Kalau udah bisa kan masa bodoh Bang. Dia mau mati kan mau hidup tuh beramat. Sorry ya. Jadi dari pas sakit, pas udahan, dia sendiri, gue sendiri ya. Sebenarnya dia kan nggak mau kita bisa tolong perbaiki. Cuman ya itu tadi, gue kalau udah kecewa udah sulit. Gue nggak marah, cuman Ya. udah nggak bisa. Ya, memang setiap kita harus punya prinsip Bang. Di gua sakit itu dia yang ngambil obat, yang ngasih sarapan, selalu ngikutin minum obat apa. Gua juga berterima kasih banyak juga ke dia. Nah di situ dia sempat ada ucapin kalau sembuh mau nggak balikan lagi. Nah itu yang mau tanya, kenapa lu nggak rujuk aja Bang? Padahal kan ya ibarat dia mau menerima lu walaupun dia udah di titik terendah hidup lu, dia masih mau menerima lu, mau ngurusin lu. Kalau orang lain kan masa bodoh Bang, mau mati kan mau ngapain itu beramat. Intinya gue juga nggak tahu, gue tetap nggak bisa. Tapi misalkan nih Bang, misalkan nih, kita nggak tahu nih. Sewaktu-waktu dan takdir Tuhan mempertemukan kalian berdua lagi menyatukannya kembali lu berdua lagi. Kalau kehendak Tuhan gue nggak tahu ya. Itu kan Allah yang atur semua. Iya. Dari pisah sama gue, dia sempat bilang balikan, sampai sempat dia mau merit. Dia mau merit. Ya, gue sempat dengar itu Bang. Disuruh merit. Dia nanya dulu ke gue, di mana ini gua boleh nggak merit, apa emang kita mau balikan? Kata gue merit aja. Kalau bisa jaga suami lu, jangan kayak gua, lu gini. Udah yang benar merit aja. Akhirnya merit. Ternyata dia nggak bisa, walaupun merit sama dia tetap Komunikasi dengan lu juga terputus. itu
Intinya dia tuh nggak bisa, dia bilang gini sih, gue nggak bisa married sama orang yang gue nggak cintai. Emang dia tuh married karena disuruh omnya. Dia minta izin, ya silahkan. Sampai dia nggak lama kan, udah lagi tetap minta kita balikan lagi. Tetap nggak bisa. Ya berarti kalau menurut kesimpulan gua dia nggak lihat lu dari hal-hal yang lain, materi atau apa dia, tapi mungkin lihat dari, bukan mungkin lihat ya, mungkin cintanya hanya memang untuk lu. Kalau balik lagi ke situ, ya justru emang gue bingung juga tuh anak-anak. Tapi kenapa dia dulu ngecewain gue? Bang, setiap kita itu punya masa lalu, bang. Setiap kita punya masalah. Mungkin itu kesalahan yang siapa sih itu yang mau lakuin itu, bang? Siapa sih? Jadi ya menurut gua sih hal-hal kayak begitu ya apa ya? Karena ya yang tadi gue bilang setiap kita punya masa lalu. Mungkin itu masa lalu dia, dan mungkin dia juga nggak kepengen seperti itu, hanya mungkin karena kepleset doang, mungkin. Oke. Setiap orang kalau kata ini pasti punya salah ya. Nah, yang gue bikin gak nerimanya, kenapa temen gue sendiri, sebenarnya gue gak nyalain si cewek, si temen gue, dia udah dewasa loh, harusnya dia punya otak. Ini temen gue harusnya dia punya otak, harus mikir ke situ. Justru dia harus menjaga persahabatan. Kenapa dia nggak bisa menjaga di situ? Gue kalau dia sama orang lain chattingan apa, bodo amat, masih bisa gue perbaiki. Tapi ini sama teman sendiri. Ya sih, susah juga sih. Tapi kan mungkin dia berpikir anak, kenapa sih ya udah kita bersaing bareng-bareng. Wes lah, gue punya masa lalu, adalah kita lupain itu. Kamu pernah berpikir kayak gitu nggak? Adalah gue lupain masa lalu, itu terserah. Memang ketika kita ada keputusan untuk harus kembali lagi, pasti omongan orang lebih gila lagi. Ya sebenarnya balik lagi ke situ. Gue bukan gengsi, udah anti sebalikan. Ya yang gue bilang itu, gue tuh kalau udah dikecewain udah susah. Ya, susah sih ya, memang sih kita harus punya kriteria yang tiga sih. Ya sih, oke bang. Itu jadi ya itulah, itu perjalanan lorong hitamnya beliau seperti itu. Nah sekarang ini kita tinggalin itu lorong hitam, bang. Titik awal abang balik ke jalan benar kapan itu, bang? Atau apa sih yang membuat abang sampai akhirnya ya wes aku udah capek dengan lorong hitam gua nih, gua mau jadi orang benar aja lah, walaupun nggak benar-benar amat lah, gitu bang. Sebenarnya tuh titiknya di Tahun berapa itu kira-kira bang? Kalau bang tahu, kalau masih ingat. sekarang tahun berapa sih? 2021. 2021. Saya tahun 2000 dah. Tahun 2000 udah mulai berpikir ninggalin kayak begitu. Tahun 2000 berarti sekarang udah berapa? Udah kenal berapa tahun? 2000 ke 10 tahun, 10 ke 20 tahun, 21 tahun bang.
situ di tahun 2000 itu udah merasa capek. Masih mendingan kita punya masalah sama preman, sama bajingan dibanding sama aparat. Kalau udah punya masalah sama aparat udah pusing, capek. Kamu sempat dikejar-kejar aparat, Pak? Ya sempet sering buron juga sih Karena pakai itu ya. karena narkoba itu. Nah di situ gue kadang mikir ya capek juga nih begini. Nah dari situ gue mulai cari yang nyaman, ninggalin dikit-dikit. Ya titik awal balik hidup gue itu tahun 2000. Cukup lama juga. Itu susah ninggalin gituan. Benar yang kata orang-orang yang disebut namanya sakau. Gue ngalamin bener, nggak kayak di film kayak berhenti direhab harus sakit gitu kan, nagih apa bener. Gue sebulan itu berobat nggak sakit, masuk angin di kerok nggak merah, Itu kayak orang sakau gitu loh. tapi kayak orang sakit. Ya karena harus lepasin semua ya. Ya mungkin karena darah tadinya kotor, kita bersihin gitu. Ya itu dia nagih. Gue pengen kotor lagi gitu kan. Tapi kita lawan ya, sakit gitu. Proses itu berapa lama, Pak? Proses Untuk lu bisa benar-benar plak meninggalkan lorong hitam itu, Pak. set pengembangan sulit, benar-benar sulit. Ya itu kita harus pergaulannya dirubah juga. Nggak bisa kita tinggalin dunia malam ya kayak anak malam gitu nongkrong gitu. Ya kita tinggalin. Berat juga ya. Ya, jangan membahas masalah lain. Intinya kita sekarang gimana hidup lebih baik. Soalnya hidup baik itu enak, nyaman. Tapi kan lu dari situ meninggalin itu pasti omongan orang itu pedas-pedas, Pak. Nggak peduli. Sampai sama teman-teman gue aja sempet enggak, maksudnya teman yang sering kita nongkrong, kita minum dulunya, sampai sekarang jadi renggang ya. Kita kan masing-masing jalan sekarang. Jadi mereka ada yang masih, ada yang sibuk kerja, ada yang jadi masing-masing sibuk. Ya mungkin kalau gua tetap keluar malam nongkrong itu ya bisa kerja lebih lagi. Nah sekarang lebih nyari keluarnya malam Jumat. Ngaji. Walaupun itu cuma ngedengerin. Ya orang kan malam Jumat itu ngaji apa? Karena mereka udah jago-jago ngajinya, gue cuma bisa raba-raba. Tapi ada orang bikin coach itu begini, Pak. Lebih baik duduk di bar tapi hatinya selalu ingat akan Tuhannya daripada orang yang hidup ibadat di gereja atau di masjid yang tiap harinya agama dia aja tetapi sombong dengan keagamaan dia. Dan menurut gua lu ada di situ.
Artinya bahwa lu sekalipun lu ada di bidang hitam itu, tapi lu masih punya hati itu. Lu kalau misalkan ibaratnya ada hati yang berping besar, lu udah mati itu orang. Iya. Sampai sekarang sebenarnya ada rasa itu. Cuman guanya apa ya? Kalau kata maknya, guanya jangan terlalu dekat. Jadi gimana mau nyatu, gua lebih baik menghindar. Tapi kan itu masa lalu. Tetap kalau melihat orangnya itu timbul lagi. Ya sih, karena tau siapa sih yang kemarin misalkan ya tadi gue bilang kalau gue di posisi rezekinya bunuh aja sekalian. Makanya Karena yang teman tongkrong kan tiap hari gitu loh. makanya kan cari jalan keluarnya itu gue yang ngalah. Bukannya gue takut ada dia gue kabur, gue ngejaga supaya nggak ramai. Oke, kita mengalah bukan karena kita takut, tapi kita mengalah biar kita sama-sama baik-baik saja. Jadi ya memang titik awal pokoknya semua itu tinggalnya 2000 tahun 2000 dan sekarang belum mulai membenahi hidup untuk jauh lebih baik. Memang gue lihat dulu beberapa kali ya, karena gue sering sama lo, sering bareng-bareng bikin kegiatan. Yang sejauh gue kenal dengan lo, ya aktifin kita kalau sibuk-sibuknya sekarang itu ya agamaan, bukan yang terang-terangan yang gue lihat ya dia kan. Ibarat walaupun lo cuma punya tenaga, tapi lu mati-matian sampai itu acara wow gitu loh. Nah itu yang gue lihat. Apa karena itu mungkin salah satu cara dari lo untuk menembus segala kesalahan lo yang dulu atau gimana, atau memang Intinya gini nih, gue orang gak punya ya. Setiap ada acara itu kan kita harus butuh dana. Nah gue tuh nggak bisa ngasih dana itu. Ya gue berusaha gimana caranya pemberian gue tuh lebih dari dana itu. iya memang lo ngasih duit 1 juta atau 1 triliun itu nggak ketanding gampang dengan tenaga orang. Makanya lu jangan gaji gue di acara ini. Gue nggak perlu gaji. Gue ikhlas ngerjain ginian walaupun becek-becekan ujung-ujungnya. Iya, gue lihat itu karena gue sendiri saksi. Yang penting sediain bahan, udah cukup. Jangan ngasih duit. Bagi gue duit bukan nggak penting, masih penting lu masukin ke yatim. Lu mau ngasih duit gocap buat gue nih, istilahnya jasa ngedekor apa gimana, kalau bisa jangan, limpahin aja kemana. Gue ikhlas kerja begini. Ini nih orang-orang yang kayak begini, ibarat memang orang-orang yang pernah hidup di lorong gelap, ketika dia insaf itu benar-benar. Gue belum insaf, gue masih nggak bener, sholat aja belum rapi, Tapi itu bukan menjadi patokan, Mak. ngaji aja belum lancar. Itu bukan dari patokan, Mak. Patokannya gimana kelakuan orang. Ada orang yang majunya luar biasa tapi kelakuannya bajingan ada. Ada yang ibadahnya itu buset, gak ketinggalan, tapi bajingannya juga ada. Kadang gue dibilang insaf, kadang agak gimana ya, nggak nyaman aja soalnya gue belum. Pokoknya hijrah lah, tapi sekarang Intinya gue cuma pengen hidup lebih baik doang. hijrah lah, hijrah hanya masih istiqomah. Hijrah itu kan gampang, Mak. Tapi istiqomahnya ini yang berat.
aja mungkin ya, abang udah hijrah dari lorong gelap, sekarang istiqomah untuk menuju jalur, sekarang belajar istiqomah untuk menuju jalan yang baik. Mudah-mudahan sih Allah kasihnya begitu. Makanya gue cuma minta tuh doa sama Allah tuh sehat, udah cukup, sama dipermudah segala kesulitan gue. Dua tinggal banyak-banyak. Itu tuh yang sulit bang, buat orang mah sulit. Makanya gue suka ikut ngaji Imam Jumat. Ya karena gue kan nggak bisa ngaji sendiri. Kalau gue ikut sama para ulama kan bisa dibantu doanya. Gue mana bisa ngedoain sendiri. Kalau gue gabung sama mereka kan kita bisa dibantu. Cuma minta sehat, panjang umur, dimudahkan segala kesulitan. Apa ya, gue sampai gak bisa ngomong loh bang, serius sumpah gue sampai gak bisa ngomong ya, karena terlalu dalam, setiap kata-kata lu bagi gue terlalu dalam, menutup semua pintu gue untuk gue bertanya. Sederhana, tapi maknanya dalam banget. Terlupa dari teman-teman di luar sana mau memaknainya seperti apa. Tapi gue memaknainya itu walaupun cuma sederhana awalnya, tapi itu maknanya dalam banget menurut gue. Gak tau teman-teman yang lain. Apa sih lo bilang? Apa ya? Ya ini gue bingung mau nanya apa lagi sama lo. Karena ya setiap jawaban dari lo itu ya simple, sederhana, tapi maknanya dalam banget. Kan gue bilang tadi kalau gue cerita tentang gue besok belum selesai, mungkin hari Minggu baru selesai. Lo mau nemenin gue Senin sampai Minggu? Aduh, ya Allah, ya Allah. Tapi ya gue salut sama lu, bahwa memang lu hijrahnya itu benar-benar hal-hal yang kayak narkoba udah nggak sama sekali ya, karena gue sehari-hari dengan lu hampir, apalagi dari tahun 2017 yang gue aktif banget dengan lu itu 18-19. Itu gue aktif banget ya. Karena kita satu tongkrongan Ya. Di tahun selain Ya. Itu ya 2018 antara 17 sampai 11 ya, itu antara tahun itu lah. Jadi ya gue hampir tiap hari dengan lu, dan gue memang lihat lu ya, setelah gue dengar cerita lu dari tadi ya, hijrahnya memang benar-benar hijrah. Seperti tadi narkoba udah enggak sama sekali, perokok keras udah enggak sama sekali, peminum keras udah enggak sama sekali, nakal-nakalnya anjing-anjingan gue udah enggak sama sekali. Jadi ya yang gue lihat dari dulu itu sekarang ya ini gue ngomong pun kayak kalau mau di apa ya, per huruf itu mahal banget, per kalimat itu mahal banget. Ada huruf hara di situ, lu mana menghindar, tinggalin. Ada masalah di situ, lu tinggalin. Ada tongkrongan yang paling ya setelah 2-3 hari, 4-5 hari baru datang. Kenapa itu? Nah itu yang sering gua lihat tadi. Artinya bahwa memang lu benar-benar udah nggak mau kembali ke situ lagi. lagi berusaha nggak mau kembali, baru berusaha belum sepenuhnya. Ini sih sepenuhnya. Amin, amin. Oke lah. Pesan abang, harapan abang ke depan untuk hidup abang.
tahu. Semuanya gue selalu serahin sama yang di atas. Ya kalau Allah kasih. Gue tuh sendiri udah 8 tahun Hidup sendiri. istilahnya tanpa istri, tapi gue jaga anak gue. Justru sekarang gue mikir gini, iya juga gue nggak bisa ngurusin sendiri tanpa istri. Gue baru berpikir sekarang gue kerja, anak gue sendiri, paling sama nyokap gue. Kesian. Ya kan boleh itu anak gue lengket banget sama lo. Justru apapun intinya gini. Sekarang tuh gue tuh nggak mau dia nangis. Makanya apapun dia yang mau gue turutin. Karena dulunya gue masih nganggur, anak gue pengen jajan, pengen beli itu susah gitu. Makanya sekarang mau apapun setelah gue kerja ya ayo kalau gue ada. Nah balik lagi gue sendiri ya. Kadang gue berpikir gini, gue sering jalan ke pantai apa sama anak gue ya. Gue suka merhatiin lihat emang anak gue juga orangnya diem, tapi dia juga dalam kan pemikirannya. Dia cuma nggak mau Tidur tuh. jadi kalau ngeliat orang, gue kan bareng nih jalan sama ponakan gue, sama temen gue pada sama nyokapnya. Nah anak gue kan nggak ada. Nah kadang gue sedih juga situ. Anak gue cuman nggak bilang, cuman ada rasa cemburu sama teman-teman yang lain. Nah gue juga berpikir, gue sempat bilang gini, gue kan sering telepon video call juga sama cewek. Anak gue sempat tahu. Kadang gue suka gini, kakak mau punya mama baru, terserah ayah. Berarti kan udah ada respon dari anak gue. Nah dari situ gue sekarang mulai cari-cari. Berarti udah ada izin dari anak gue. Sebenarnya gue selama ini ya gue belum married, bukannya gue mikir gue udah apa sih namanya kalau katanya ubarnya udah habis atau move on ya katanya ya, harus move on katanya. Bukan di situ. Gue ngejaga anak gue, perasaan anak gue. Gue nggak mau istilahnya ngecewain dia. Gue married lagi. Dia setuju gak gue punya mama? Dulu dia sempat bilang itu nggak mau. Justru dia juga pernah bilang suruh balikan. Tapi gue nahan, gue nggak mau. Nah gue tuh menjaga di situ. Nah kemarin dia bilang gitu, gue kasih jujur. Nah lagi video call kakak mau punya mama baru, terserah ya. Ketika dia udah ngizinin kalau gue married lagi ya dari sekarang ya gue promosi udah ada izin Oke. soalnya segalanya tuh anak gue. Yes, ini gue lihat dari dulu juga. Sayang dulu, kayaknya sayang banget kamu. Bukannya gue ayah udah nggak gairah ke cewek, bukan ke situ. Gue ngejaga anak gue doang, perasaan anak gue. Dia bangga loh. Serius. Jarang
jarang Bang. Jarang ada laki-laki yang mau sekuat abang. Jarang. Ya doain aja lah. Gue yakin Bang, kalau dia bisa ngomong terang-terangan, bangga banget ya Bang. Serius. Si kakak. Bangga banget ya. Oke, Bang, itu tadi impian lu, harapan lu ke depan. Pesan lu untuk orang-orang di luar sana, Bang. Pesan gua, udahlah, sekarang mendingan hidup sehat. Hidup sehat tuh enak, tenang. Khususnya buat teman-teman gua seangkatan. Kita tuh makin lama kan makin tambah usia. Sebentar lagi juga dipanggil kali ya. Makanya kita coba lebih baik, lakukan yang terbaik. Walaupun gue tahu semua orang tuh nggak bisa sempurna, nggak bisa baik. Cuma kita coba lebih baik aja. Insya Allah. Terima kasih Bang sudah kesini untuk berbagi cerita ini dulu ini teman-teman. Semoga ini ya cerita pengalaman perjalanan hidup abang, lorong gelap hidup abang, dan kemudian hijrah ke jalan yang benar, dan sekarang proses untuk beristiqomah. Semoga menjadi pelajaran berharga buat kami semua, Bapak. Kalau bisa hidup yang baik, kenapa harus lu yang jelek-jelek? Dan gue cuma bisa berdoa buat lu Bang, apa yang jadi impian dan cita-cita lu, semoga dikabulkan oleh Sang Ilahi, dan mudah-mudahan kakak bisa secepatnya dapat mama baru. Boleh. Amin. Terima kasih banyak Bang. Teman-teman, gue tidak akan pernah bosan, untuk selalu bilang bahwa jangan kasih titik untuk hidup orang kalau Tuhan masih kasih tanda koma. Seringkali kita kasih titik untuk hidup orang, wah dia itu sampah, dia itu gak bermanfaat, dia itu gak ada arti. Bro, Tuhan aja masih kasih tanda koma, artinya bahwa dia masih punya harapan, dia masih punya masa depan, dia masih bisa berubah dan bisa meraih cita-citanya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang berharga buat lo dengan gua, dan terima kasih Bang. Semoga Abang bisa hadir ke tempat ini dengan cerita yang berbeda lagi, dengan keberhasilan yang berbeda lagi, dengan mama barunya kakak. Insya Allah. Nanti gue bawa sini kalau udah jadi mamanya sekarang. Siap. Kita ngobrol bareng. Siap Bang. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Sukses selalu Bang. Sampai kita jumpa di lain waktu Bang.